Kenapa motor listrik di Thailand itu kurang begitu laku, atau kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di Bangkok tuh jarang banget ngeliat motor listrik. Ternyata begitu dipajang di stand EM ini harganya itu luar biasa dong, 50% lebih mahal daripada di Jakarta. Ya teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi. Kita masih di Thailand International Motor Expo. Ya memang video kali ini gue nggak tampilin muka karena udahlah ya, di Yamaha PG1 udah, terus yang di mobil listrik double cabin juga udah, ya kan. Jadi ini gue langsung aja, kita bakalan ngomongin motor listrik apa aja yang ada di Thailand International Motor Expo 2023 Bangkok, Thailand. Nah, kalau video yang kemarin itu kita udah publish kan khusus tuh yang buat Keniko sama Cyclone karena under Zhongsheng Manufacture, China punya. Kali ini kita langsung yang khusus motor listrik sisanya nih. Jadi ada di stand EM, itu banyak banget modelnya. Dan ya, kenapa motor listrik di Thailand itu kurang begitu laku, atau kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di Bangkok tuh jarang banget ngeliat motor listrik. Ternyata begitu dipajang di stand EM ini harganya itu luar biasa dong, 50% lebih mahal daripada di Jakarta. Kayak contohnya kayak VR sepeda listriknya itu kita paling cuman ya 5-6 juta ya kan. Nah kalau di sini nih tuh lihat harganya. Ini kalau dirupiahin ya anggap aja lah kali 500 ya. Itu udah sepeda listrik aja tuh udah 10 juta gitu loh. Terus model-model yang kayak contohnya yang udah kayak pernah kita telanjangin yang mirip Vespa yang Uwinfly T3 gitu. Di sini juga sama, harganya itu mau sampai 20 juta gitu loh. Jadi memang untuk harga motor listriknya tuh lumayan ya di sini ya. Harganya 50% lebih tinggi dibandingin ya di Jakarta gitu loh. Di EM tuh banyak banget tipenya. Oke, kita ke stand berikutnya ya. Kita ke Liva ya. Liva itu juga ya modelnya Vespa juga ya sebenarnya ya kalau yang Liva kayak gitu. Jadi kayak apa namanya ya Vespa lah, Lambretta, Skomadi, jadi mirip-mirip kayak begitulah gitu loh. Nah Liva ini juga menarik karena memang dinamonya itu 3 kW. Terus dia punya ini mengingatkan kita tuh sama si motor yang udah kita telanjangin juga loh, si Davigo itu. Jadi dia punya BLDC-nya itu ada liquid cooled-nya. Dan dia juga pajang juga, dia punya liquid cooled-nya nih di akrilik, dapat sertifikat juga dari manufacturer-nya. Ya pokoknya begitulah untuk sistem BLDC-nya mirip kayak Davigo ya di tempat kita ya. Top speed-nya itu bisa sampai 80 km per jam dan satu kali cas bisa sampai 130 km. Kalau kita lihat modelnya yang limited edition nih yang di tengah nih, ini mirip banget kayak si Royal Alloy yang baru launching di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Tuh, ya kan? Modelnya sama kan? Ada moncongnya. Perbedaannya cuman ada di bagian spakbor depannya aja. Kalau si Royal Alloy ini jauh lebih monyong, lebih jauh. Kalau yang si Liva lebih pesek lah ya gitu. Kita di stand Vapor sekarang, ini adalah brand lokal asli Thailand. Kayak kita di Indonesia tuh kayak Volta, Gesit, ataupun Alfa ya kan. Walaupun memang ya sama-sama tahu lah ya, manufacturernya juga atau spare partnya, part-partnya tuh kebanyakan masih dari mainland China. Nah ini diklaim satu kali cas bisa sampai jarak tempuhnya tuh 200 km. Lalu kecepatannya itu maksimumnya 100 km per jam. BLDC-nya juga 3000, lalu untuk baterainya 45 ampere. Lihat ya, dia punya modelnya ya lagi-lagi seperti Vespa. Lalu bodi plastiknya ini kalau kita getok nih cukup tebel yang lagi digantung. Banyak pilihan ya sebenarnya ya kalau buat orang Thailand untuk motor listrik, tapi ya balik lagi harganya itu yang tidak ramah di kantong. Dibandingin kita yang di Indonesia, kita jauh lebih beruntung karena harganya itu lebih murah dan brandnya jauh lebih banyak. Lalu ya itu modelnya juga lebih variatif sih sebenarnya sih. Dibandingin di sini model Vespa semua, cuman brandnya aja yang banyak dan harganya 50% lebih tinggi dibandingin di Indonesia.
Nah, udah di standnya Zeho, ini AE8 yang udah pernah kita telanjangin channel kita. Tapi yang sebelah kanan nih belum pernah lihat nih, ini adalah AE6, jadi lebih kecil. Dan harga jualnya kalau dirupiahin dari Thailand Baht ini nggak nyampe 40 juta, cuma 36 juta sekian lah. Lebih kecil, lebih mungil, tapi desainnya juga bagus. Terus BLDC-nya itu nggak di depan atau di roda, tapi di samping roda belakang. Kan? Nah, satu juga yang gue suka adalah bagian ini. Gue suka banget deh kalau misalnya gitu. Ini kayaknya mewah banget gitu loh. Ya. Sama kayak abangnya AE8, ini bisa ada fitur NFC. Jadi ya kalau dipikir-pikir dalamannya sih harusnya sama ya kayak AE8. Cuman nggak tahu nih pakai ada radiator apa enggak. Ya mungkin nanti kalau misalnya masuk ke Indonesia, kita dapat unitnya, kita telanjangin juga. Jadi stay tune juga di channel kita. Tapi di sebelah kiri gue ada lihat motor konsepnya. Ini gila banget modelnya. Kita langsung ke sana aja yuk. Motor konsepnya, kalau yang sebelah kanan nih yang deket gue, ini ya kayak mau mirip KLX lah ya. Cara riding stylenya gitu loh. Jadi kayak lebih berdiri gitu. Sama yang di tengah gedebuk gede ya kan. Nah itu tengah di belakangnya kayak bisa ngeliat oli gitu loh kapan harus ganti gitu loh. Padahal ini motor listrik ya. Ini menarik banget desainnya. Dia punya armnya juga tuh ya kan. Dan tengahnya kalau lihat dari sini nih nggak full ya. Jadi dia kayak cuman ada cetakannya gitu loh. Cuman samping doang. Ya begitulah modelnya, gue juga bingung sih ini. Nggak pernah lihat ya motor kayak begini. Yang gue suka sebenarnya yang sebelah kiri itu yang lebih gede gitu loh. Kiri kayak yang magnet. Ini dia Zeho yang magnet yang gede banget. Lihat dari sampingnya, itu di bagian tengah itu baterai 4 susun. Tuh. Kalau misalnya satu baterai aja bisa 70 km, berarti ini ya bisa 280 km sekali cas. Lalu ya itu showbreaker all in ya. Lihat bagian belakangnya juga Z Performance Plus. BLDC-nya ada di tengah, pakai fan belt ke belakang. Rem depan belakang sudah Brembo. Cakram, bannya ini kayak ban buat balap gitu loh. Dan desain dia punya joknya juga itu menarik banget. Bolong kayak lampu belakangnya si AE8 gitu loh. Lampu depannya, nah ini yang mungkin kalau teman-teman belum biasa lihat tuh kayaknya aneh gitu loh. Kita pertama kali lihat juga kok aneh ya, kayak ada bolong gitu di tengah gitu loh. Padahal kalau diperhatiin itu tengahnya nggak bolong loh. Cuman memang desainnya itu ya kayak seret masuk keluar lagi gitu loh. Lampunya tuh pas sederet langsung dari kiri sampai kanan. Lalu ada winglet juga di kiri kanan deket footrest si driver. Gila sih, kalau lihat dari depan tuh cakep banget. Di standnya Velo sama Rapid, satu stand, dua brand. Velo ini juga kita sebenarnya udah pernah lihat juga ya di Indo ya. Tapi yang sebelah kanan tuh belum pernah lihat tuh. Udah ditelanjangin, nggak perlu ditelanjangin lagi. Nah kalau jualan motor tuh harusnya kayak begini. Berani telanjangin diri sendiri, jadi dalamnya tuh kelihatan. Konsumen juga jadi lebih tahu, oh ternyata barangnya build quality itu bagus gitu loh. Yuk, kan? Udah ditelanjangin kan? Bagian tengah, tuh. Langsung, kabel-kabelnya semua udah kelihatan tuh langsung. Waduh, ini sih channel gue bisa sepi nih kalau kayak begini nih caranya nih. Udah, jadi ya video kontennya kasih lihat aja, unjukin. Kira-kira build quality-nya seperti ini, dia sangat berani sekali dan ini harus di-appreciate. Luar biasa banget, Velo. Ternyata ini adalah motor Velo listrik yang memang dikasih hadiah buat Moto E World Cup tahun 2019 gitu loh. Jadi range-nya itu bisa sampai top speed-nya 130 km per jam. Jarak tempuhnya 140 km. Dan di Velo ini juga gue nemuin itu ada motor listrik seuprit kayak kotak. Harganya tapi bikin kaget juga, 25 juta kalau dirupiahin. Dan ini motor listriknya bisa dilipat atau ya dibungkus jadi kotak kubus begitulah ya. Satu stand sama Velo adalah Rapid. Ada 1-2 motor yang mirip juga sih sama kayak si Liva ya. Jadi kayak si Royal Alloy juga lah. Gitu loh. Jadi kalau kita kesini nih sebenarnya modelnya tuh itu aja, tinggal brandnya aja yang berbeda gitu loh.